Dukung channel kami dengan cara klik tombol subscribe. Klik juga tombol loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi seluruh teman-teman mahasiswa UNUS Surakarta, Fakultas Pendidikan Agama Islam. Selamat pagi kepada Bapak Dr. Amin Nurbaidi SAG MPDI. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih banyak kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Amin Nurbaidi SAG MPDI, yang telah memberikan kesempatan pada kali ini untuk menyampaikan materi yang membahas tentang ilmu jiwa belajar dalam metode pembelajaran agama Islam. Belajar merupakan suatu kegiatan yang sifatnya aktif dan dilakukan secara sadar. Seseorang yang hanya memegang buku saja tidak dinamakan belajar kalau tidak mempelajarinya dengan aktif. Menurut B.S. Winkel, belajar adalah sesuatu aktivitas yang di dalamnya ada interaksi aktif dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam pengetahuan, perubahan-perubahan dalam keterampilan, perubahan-perubahan dalam pemahaman dan nilai sikap. Perubahan-perubahan tersebut bersifat relatif tetap dan berkelas, bukan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh bertambahnya usia, perubahan-perubahan yang dihasilkan karena kecelakaan, dan bukan perubahan yang dikarenakan penyakit yang diderita oleh seseorang dan lain sebagainya. Di dalam pembelajaran ada sebuah ilmu jiwa belajar, yaitu sebuah disiplin ilmu yang membahas tentang teori-teori pembelajaran, teori-teori psikologi mengenai belajar, teori-teori khusus yang mengupas cara individu belajar atau melakukan pembelajaran. Ilmu jiwa belajar PAI adalah disiplin ilmu psikologi yang bersifat teori-teori psikologi mengenai belajar yang terkait dengan pendidikan agama Islam. Sebelum kita mempresentasikan makalah ini, saya perkenalkan dulu anggota kelompok 4. Yang pertama saya sendiri bernama Miftah dengan NIM 20862080095. Yang kedua saudara Mahsun Naufal dengan NIM 20862080098. Yang ketiga Sigit Kurnianto dengan NIM 20862088108. Dan untuk presentasi saya persilahkan kepada kedua rekan saya tersebut. Terima kasih. Pengertian ilmu jiwa belajar. Psikologi berasal dari bahasa Inggris psikologi yang berakar pada dua kata dari bahasa Yunani, yaitu psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Belajar secara sederhana dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang dilakukan individu secara sadar untuk mendapatkan sejumlah kesan dari apa yang telah dipelajari dan sebagai hasil dari interaksinya dengan lingkungan sekitar. Aktivitas di sini dipahami sebagai serangkaian kegiatan jiwa raga, psikofisik menuju ke perkembangan pribadi individu seutuhnya yang menyangkut unsur cipta atau kognitif, rasa atau afektif, dan karsa atau psikomotorik. Beberapa definisi tentang belajar menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Menurut Harold Spears yang menyatakan bahwa belajar adalah mengamati, membaca, mengimitasi, mencoba-coba sesuatu sendiri, mendengarkan, dan mengikuti petunjuk. Menurut Lester D. Crow dan Alice Crow menyatakan belajar adalah perolehan kebiasaan, pengetahuan, dan sikap termasuk cara baru untuk melakukan sesuatu dan upaya-upaya seseorang dalam mengatasi kendala atau menyesuaikan situasi yang baru.
Psikologi belajar adalah sebuah disiplin psikologi yang berisi teori-teori psikologi mengenai belajar, terutama mengupas bagaimana cara individu belajar atau melakukan pembelajaran. Psikologi belajar PAI merupakan penerapan teori-teori pada pembahasan tentang isu-isu atau permasalahan jiwa. Pembelajaran PAI meliputi arah perkembangan rasa agama, sifat dan substansi materi, strategi pembelajaran, serta evaluasi hasil pembelajaran. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa ilmu jiwa belajar pendidikan agama Islam merupakan penerapan teori-teori psikologi pada pembahasan tentang permasalahan jiwa. Pembelajaran PAI meliputi arah perkembangan rasa agama, sifat dan substansi materi, strategi pembelajaran, serta evaluasi hasil pembelajaran. Aspek dan ruang lingkup ilmu jiwa belajar. Psikologi belajar memiliki ruang lingkup yang secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 pokok bahasan, yaitu masalah belajar, proses belajar, dan situasi belajar. Pokok bahasan mengenai belajar meliputi teori-teori belajar, prinsip belajar, hakikat belajar, jenis-jenis belajar, aktivitas-aktivitas belajar, teknik belajar afektif, karakteristik perubahan hasil belajar, manifestasi perilaku belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. 2. Pokok bahasan mengenai proses belajar meliputi tahapan perbuatan belajar, perubahan-perubahan jiwa yang terjadi selama belajar, pengaruh pengalaman belajar terhadap perilaku individu, pengaruh motivasi terhadap perilaku belajar, signifikansi perbedaan individual dalam kecepatan memproses kesan dan keterbatasan kapasitas individu dalam belajar. Masalah proses lupa dan kemampuan individu memproses perolehannya melalui transfer belajar. Yang ketiga, pokok bahasan mengenai situasi belajar meliputi suasana dan keadaan lingkungan fisik, suasana dan keadaan lingkungan non-fisik, suasana dan keadaan lingkungan sosial, dan suasana keadaan lingkungan non-sosial. Secara garis besar, banyak ahli membatasi pokok-pokok bahasan psikologi pendidikan menjadi 3 macam, yaitu pertama, pokok bahasan mengenai belajar yang meliputi teori-teori, prinsip-prinsip, dan ciri-ciri khas perilaku belajar siswa dan sebagainya. Yang kedua, pokok bahasan mengenai proses belajar, yakni tahapan perbuatan dan peristiwa yang terjadi dalam kegiatan belajar siswa. Yang ketiga, pokok bahasan mengenai situasi belajar, yakni suasana dan keadaan lingkungan baik bersifat fisik maupun non-fisik yang berhubungan dengan kegiatan belajar siswa. Ruang lingkup psikologi pendidikan antara lain ialah 1. Sampai sejauh mana faktor-faktor pembawaan dan lingkungan berpengaruh terhadap belajar. Yang kedua, sifat-sifat dan proses belajar. Yang ketiga, hubungan antara tingkat kematangan dan kesiapan belajar atau learning readiness. Yang keempat, signifikansi pendidikan terhadap perbedaan-perbedaan individual dalam kecepatan dan keterbatasan belajar. Yang kelima, perubahan-perubahan jiwa atau inner change yang terjadi selama dalam belajar. Yang enam, hubungan antara prosedur-prosedur mengajar dengan hasil belajar. Yang ketujuh, teknik-teknik yang sangat efektif bagi penilaian kemajuan dalam belajar. 8. Pengaruh atau akibat relatif dari pendidikan formal dibandingkan dengan pengalaman-pengalaman belajar yang insidental dan informal terhadap suatu individu. Yang 9. Nilai atau manfaat sikap ilmiah terhadap pendidikan bagi personel sekolah. Terakhir, akibat atau pengaruh psikologi atau psychological impact yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi sosiologis terhadap sikap para siswa. Dari beberapa pendapat di atas, dapat kita pahami bahwa ruang lingkup psikologi belajar adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan belajar, masalah mengajar, proses belajar, mengajar, dan situasi belajar dalam proses pembelajaran dengan pembagiannya masing-masing.